Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Dwi Lara dengan NIM 1816010044. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B. Saya akan mempresentasikan beberapa hadis ekonomi untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi dengan dosen Bapak Dedi Afdal LC MUD. Hadis yang pertama yang saya bahas yaitu hadis mengenai wakalah atau perwakilan. Wakalah secara bahasa berarti al-hifzu, yang artinya pemeliharaan. Dari pengertian lain, wakalah ini bisa juga disebut sebagai penyerahan, pendelegasian, pemberi kuasa atau mandat. Jadi, akad wakalah ini itu akad perjanjian antara seseorang pemberi kuasa atau muwakil dengan orang yang menerima kuasa atau disebut wakil untuk melakukan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa. Di dalam Islam, akad wakalah ini dibolehkan, karena akad wakalah ini bersifat tolong-menolong, dan setiap manusia tidak bisa melakukan tugasnya sendiri. Tentu ada pertolongan dari orang lain untuk mengurus keperluannya. Dan Rasulullah juga pernah melaksanakan atau melakukan akad wakalah ini, seperti mana yang dijelaskan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Sulaiman bin Yasharin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asya Aba Rafi'an wa rajulan minal ansar fazawajahu Maimunata banta Haris wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyakhruj, yang artinya dari Sulaiman ibnu Yasar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Ansar untuk menikahi Maimunah, sedangkan Rasulullah saat itu sedang di luar Madinah. Jadi, dari hadis ini memberi penjelasan kepada kita bahwa akad wakalah ini dibolehkan, karena akad wakalah ini bersifat tolong-menolong, baik dalam bermuamalah atau dalam hal lainnya. Hadis yang kedua yaitu hadis arahan, yang artinya hadis jaminan utang atau gadai. Arahan ini secara bahasa artinya tetap atau tertahan, sedangkan secara istilah yaitu menyediakan sesuatu sebagai barang jaminan, baik harta benda atau barang berharga lainnya. Akad arahan ini dianjurkan dalam agama Islam, karena akad ini bersifat tabaruk, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan, yang mana tujuannya sebagai penguat transaksi yang dilakukan jika si peminjam tidak mampu membayar utangnya, maka dengan barang gadai inilah digunakan untuk dijual agar bisa melunasi utang si peminjam tersebut. Di dalam hadis Nabi juga dipertegaskan bahwa amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan akad gadai, yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala laqad rahana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam dir'an lahu bil Madinah inda Yahudi wa aqadahu minhu syairan li ahlihi, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi. Kemudian beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk diberikan kepada keluarga beliau. Jadi dari hadis ini memberi penjelasan kepada kita bahwa apabila kita melakukan transaksi utang piutang, hendaklah kita menyediakan barang jaminan atau barang pegangan untuk kedua belah pihak agar menciptakan rasa saling mempercayai satu sama lain. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang al-qarad, hadis utang piutang. Al-qarad berasal dari bahasa Arab qardun, yang artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Akad al-qarad ini itu akad tertentu antara kedua belah pihak, yang mana pihak memberikan harta kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Hadis tentang al-qarad ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban shadaqatu bi asrin amsalihha wa qardu bisamaniya
asyara fakultu ya Jibril ma balul qardu afdallu min sadaqah qala li anna sa'illa yas'alu wa indahu wa mustafridu la yastafridu illa min hajah. Dari Anas ibnu Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat di atas pintu surga tertulis, orang yang memberikan sedekah dikalikan 10 kali lipat, sementara orang yang memberikan pinjaman akan dikalikan 18 kali lipat. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, apa sebabnya memberikan pinjaman lebih utama ketimbang sedekah? Maka Jibril pun menjawab, karena ketika orang yang meminta-minta, terkadang ia masih memiliki harta, tetapi ketika orang yang meminta pinjaman, dia tidak akan pernah meminta-minta kecuali dia benar-benar dalam keadaan butuh. Jadi dari hadis ini memberi penjelasan dan pembelajaran kepada kita bahwa transaksi utang piutang ini merupakan transaksi muamalah yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Transaksi utang piutang ini merupakan akad ta'awun atau akad tabaruk, yaitu akad tolong-menolong sesama manusia dalam kebaikan. Utang piutang ini dibolehkan dalam agama Islam apabila sesuai dengan syariatnya dan tidak melenceng dari apa yang telah diajarkan oleh agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi, bahwa orang yang memberikan sedekah mendapatkan pahala sebesar 10 kali lipat. Sementara orang yang memberi pinjaman akan diberikan pahala sebesar 18 kali lipat. Hal ini itu terjadi karena ketika seorang yang memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta, atau seorang pengamen atau seorang pengemis, maka dia hanya mendapatkan pahala 10%. Karena orang yang meminta-minta tersebut terkadang itu menjadi profesi pekerjaannya. Dan mereka sebagian juga memiliki banyak harta, sedangkan orang yang memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu akan mendapatkan pahala lebih besar, yaitu 18 kali lipat. Hal ini terjadi karena ketika kita membantu orang yang sedang membutuhkan dan dengan niat yang ikhlas, maka kita mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu pahala 18 kali lipat. Jadi dari hadis ini memberi pelajaran atau penjelasan kepada kita bahwa apabila kita meminjam, maka sebaiknya kita mengembalikan sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan, dan jangan pernah kita menghindar untuk membayar utang kita. Yang kedua, yaitu apabila meminjam apabila kita memberi pinjaman, kita harus memberikan dengan niat yang ikhlas dan tanpa imbalan dari orang yang meminjam. Karena apabila kita meminta imbalan, itu sudah merupakan riba. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melihat dan menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih.